Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pertemuan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumul kiamah. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, silakan untuk presensi bisa mengisi di kolom komentar. Dan selanjutnya untuk pembahasan pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Tentunya anak-anak semuanya sudah mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin dan siapa saja yang termasuk daripada Khulafaur Rasyidin. Apakah anak-anak sudah hafal nama-nama Khulafaur Rasyidin? Ya, sebelum Bapak bahas lebih mendalam, tadi malam Bapak sudah men-share materi di WA Group. Silakan anak-anak bisa membacanya sebagai referensi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, diharapkan nanti dari pembelajaran pada pagi hari ini Khulafaur Rasyidin. Apakah sudah ada yang mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, betul sekali. Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 sahabat Nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan peran Nabi Muhammad SAW dalam bidang dakwah maupun dalam bidang pemerintahan. Apakah anak-anak sudah mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk ke Khulafaur Rasyidin? Ya, ada 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Untuk selanjutnya lebih jelasnya akan Bapak sampaikan, akan Bapak jelaskan sedikit berkaitan dengan 4 sahabat Nabi tersebut. Ya. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama asli beliau itu adalah Abdul Ka'bah. Sebelum beliau masuk Islam, nama asli beliau adalah Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, nama beliau diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Kenapa sekarang terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq? Sebab beliau ini termasuk sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, maka beliau dijuluki Abu Bakar. Nah, julukan As-Siddiq ini mengacu pada sifat beliau yang senantiasa membenarkan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW atau peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, apa itu anak-anak? Ya, peristiwa Isra Mi'raj. Di peristiwa Isra Mi'raj itu Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka beliau ditunjuk oleh para sahabat-sahabat lainnya untuk menggantikan peran khalifah. Maka di awal
pemerintahan beliau memang belum banyak sekali perubahan karena memang beliau hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, ada beberapa prestasi-prestasi yang luar biasa yang telah beliau dapatkan selama beliau menjadi khalifah. Di antaranya, 1. Memberantas kaum murtadin yang pada waktu itu setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW banyak sekali umat Islam yang imannya lemah itu kembali menjadi kafir. Kemudian memerangi orang-orang yang korup, pejabat-pejabat yang korup pada waktu itu. Kemudian memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang terakhir ada di masa beliau sudah ada rencana untuk menghimpun Al-Quran menjadi mushaf. Dari prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, tentunya beliau mempunyai sifat-sifat yang sangat mendukung dengan prestasi beliau. Di antara sifat-sifat beliau yang sangat luar biasa yaitu sifat rendah hatinya yang luar biasa. Kemudian sifat tegas terhadap orang-orang yang memperolok-olok agama Islam. Dan yang berikutnya adalah beliau mempunyai wibawa yang sangat luar biasa terhadap sahabat-sahabat dan kaumnya. Dan yang terakhir adalah beliau senantiasa berkata jujur, senantiasa berkata benar, sehingga ucapan beliau sangat disegani oleh para sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin. Yang kedua ada sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini merupakan dulunya adalah musuh Islam. Beliau dulu sebelum masuk Islam, beliau sangat membenci ajaran Islam dan sangat membenci Rasulullah SAW. Bahkan pada suatu ketika beliau ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun dengan hidayah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab, pada suatu ketika beliau pulang ke rumah dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Seketika itu juga beliau ingin masuk ke dalam Islam. Di masa Khalifah Umar bin Khattab ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan dibandingkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara perubahan-perubahan tersebut yaitu yang pertama, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab mendirikan dewan-dewan pemerintahan, juga membuat satu kelompok atau kepengurusan tentang zakat atau amal. Kemudian membuat uang dari logam, dan yang terakhir yaitu beliau mengatur perjalanan pos. Dengan sifat beliau yang tegas dan keras, maka pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ini jarang sekali kaum kafir Quraisy yang mengganggu keamanan dan kenyamanan umat Islam pada waktu itu. Dan yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan sahabat sekaligus menantu beliau Rasulullah SAW. Utsman bin Affan ini merupakan sahabat yang sangat luar biasa dengan kedermawaannya, ya, dengan kekayaannya yang sangat luar biasa. Beliau membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau berjuluk Dzurrain, artinya orang yang mempunyai dua cahaya, karena memang Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah SAW. Di zaman Utsman bin Affan ini
prestasi yang sangat luar biasanya adalah beliau berhasil membuat atau membuat Al-Quran itu menjadi satu, yaitu yang disebut dengan mushaf, ya. Seperti Al-Quran yang sekarang kita baca itu merupakan hasil karya daripada Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu daripada Rasulullah SAW. Berarti Ali bin Abi Thalib ini merupakan anak dari paman Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai sepupu, beliau juga sebagai sahabat, juga sebagai menantu beliau, karena beliau dinikahkan dengan putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak sekali peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, peristiwa yang sangat luar biasa ini dimulai sejak pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, dari pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ini menimbulkan banyak sekali pemberontakan di kalangan umat Islam, sehingga banyak sekali golongan-golongan yang terbentuk dari peristiwa pengangkatannya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Di antaranya yaitu golongan Khawarij. Nah, golongan Khawarij ini merupakan kaum yang tidak suka dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, juga tidak suka dengan pemerintahan Muawiyah. Nah, ini juga menjadi kendala pada waktu itu, pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari beberapa penjelasan yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa ada sedikit manfaat untuk kita pelajari dan kita ambil hikmah daripada sejarah Khulafaur Rasyidin. Di antara pembelajaran yang dapat kita tarik kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita bisa mencontoh keberanian Khalifah Umar bin Khattab, kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan, dan keteladanan daripada Ali bin Abi Thalib, dan kerendahan hati daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, semoga dari pembelajaran ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, untuk tugas berikutnya silakan dari materi yang sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak share di WA Group, silakan anak-anak bisa mereview atau merangkum dalam satu lembar kertas, itu nanti dikumpulkan. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas berkaitan dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Nanti materi Bapak share lewat WA Group. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.